Akhir-akhir ini, Indonesia dikejutkan dengan wabah virus corona. Sejauh ini, kasusnya memang belum ditemukan di Indonesia. Namun, kesiapsiagaan dan penjagaan tetap diperlukan untuk mengenali gejala penyakit ini. Virus 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus corona adalah jenis virus umum yang menyebabkan infeksi pada hidung, sinus, atau tenggorokan bagian atas. Indikasi dan juga gejala ringan virus corona umumnya menyerupai gejala flu seperti demam dan batuk. Diperkirakan gejala dapat muncul setelah 2 hari atau selama 14 hari setelah paparan. Virus yang mirip Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS telah menyebar ke 26 negara di dunia di luar Cina. Hingga Minggu, 2 Februari 2020, jumlah korban virus corona mencapai 304 orang dan menginfeksi 14.543 kasus. Cara terbaik untuk mencegah infeksi 2019 nCoV adalah menghindari orang yang terinfeksi virus. Selain itu, Sohib juga bisa melakukan pencegahan dengan cara cuci tangan dengan sabun dan air selama setidaknya 20 detik, serta hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Ultra dari Prodi Manajemen Dakwah 5B. Pada video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah dakwah multimedia dengan teori tentang COVID-19. Pertama-tama, sebelum kita membahas teori, ada baiknya kita mengenal apa itu COVID-19. COVID-19 atau sering kita sebut dengan virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di China dan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Menurut data per 20 September 2020, secara nasional kenaikan kasusnya sebanyak 8,4% dan penyumbang kasus-kasus tertinggi yaitu di Provinsi Jawa Barat, Banten, Sulawesi Selatan, Riau, dan Papua. Sedangkan jumlah kasus tertingginya berasal dari DKI Jakarta. Jangan gengsi pakai masker. Mengingatkan bahwa kondisi kita sekarang ini masih belum seperti apa yang kita harapkan. Dengan demikian, sekalipun kita memulai sebuah kegiatan, kita harus tetap selalu menggunakan masker. Misalnya, menggunakan masker kemanapun kita berada. Jangan malu dan jangan gengsi. Di tengah ramainya kasus wabah corona yang semakin meningkat, permintaan masker pun juga meningkat. Walaupun bentuknya serupa, tapi ternyata beda masker memiliki fungsi yang berbeda juga. Nah, inilah
beberapa jenis masker yang wajib kalian ketahui perbedaannya sebelum kalian membelinya. Yang pertama adalah masker bedah. Masker jenis ini adalah masker yang paling umum dan bisa ditemukan di apotik atau pusat perbelanjaan. Masker ini memiliki 3 lapisan. Lapisan luar berfungsi sebagai anti air, lapisan tengah sebagai filter, dan lapisan dalam sebagai penyerap cairan yang keluar dari mulut atau hidung. Simpelnya adalah, masker bedah difungsikan untuk mencegah tetesan cairan tubuh seperti ingus, air liur, dan dahak, agar tidak menyebar ke tempat lain. Cocok digunakan bagi orang yang sedang sakit batuk pilek supaya tidak menular ke orang lain. Yang kedua adalah masker motor. Sesuai dengan namanya, masker ini lazim digunakan oleh para pengendara motor. Namun, tidak jarang juga digunakan oleh para pejalan kaki untuk melindungi saluran pernafasan dari polusi udara di jalan raya. Masker jenis ini tergolong cukup elastis dan nyaman digunakan. Tapi sayangnya, masker motor hanya difungsikan untuk menangkal debu dan polusi udara. Jadi tidak cukup efektif untuk menangkal gas, zat-zat berbahaya, atau virus. Yang ketiga adalah masker N95. Jenis masker yang satu ini sanggup menyaring 95% partikel udara yang berukuran besar atau kecil. Itulah sebabnya dinamai N95. Biasanya digunakan saat sedang berada di sekitar zat berbahaya atau bagi yang sedang menangani kepulan asap tebal akibat kebakaran hutan. Masker jenis ini diklaim sebagai masker terbaik untuk mencegah masuknya virus ke dalam tubuh. Hanya saja, masker ini akan membuat penggunanya tidak nyaman karena bahannya yang tidak elastis, serta cukup sulit untuk bernafas. Yang keempat adalah masker P95. Walaupun memiliki kode 95 seperti masker N95, namun masker P95 biasanya digunakan di kawasan pabrik atau kawasan industri seperti pom bensin, kilang minyak, pabrik farmasi, atau pabrik yang memproses makanan yang digoreng. Kelebihan dari masker P95 ini sanggup menyaring partikel yang mengandung minyak seperti bensin, solar, minyak tanah, cat, minyak goreng, dan sejenisnya. Yang kelima adalah masker N99 dan N100. Masker N99 dan N100 ini adalah jenis yang lebih kuat daripada N95 atau P95 karena memiliki 3 lapisan filter. Sesuai dengan kode nomornya, N99 sanggup menyaring udara hingga 99% dan N100 dapat menyaring hingga 100%. Maka dari itu, kedua masker jenis ini menjadi pilihan yang paling tepat untuk mencegah terhirupnya virus ke dalam tubuh. Jangan gengsi pakai masker, karena masker membantu kita melindungi dari corona. Mencegah lebih baik dari mengobati.